Shalom adik-adik, shalom. Apa kabar? Semoga kabar adik-adik dalam keadaan sehat, selalu bersemangat, dan pastinya selalu bersukacita dan bersyukur ya. Demikian juga kabar Miss Magda sama adik-adik. Miss Magda sehat, Miss Magda bersemangat, dan pastinya juga selalu bersyukur sama seperti adik-adik dan ayah bunda. Nah, hari ini sengaja Miss Magda membuat konten mentoring atau video khusus buat adik-adik. Karena ada beberapa hal yang Miss Magda ingin kembali ingatkan. Jadi sebetulnya adik-adik sudah tahu, tapi Miss Magda mau sedikit kembali mengingatkan. Nah, sebelumnya nih adik-adik, pastikan dulu kalian sudah berdoa sebelum menyaksikan konten pembelajaran PPA pekan ini ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai komunikasi daring atau komunikasi online. Nah, kalau adik-adik sudah berdoa, pastikan siapkan catatannya, karena dengan mencatat maka adik-adik akan mudah untuk mengulang kembali, membacanya, ya, memahaminya, mengingatnya, bahkan juga mengerti setiap materi yang Miss Magda sampaikan. Oke, adik-adik, ada hal yang Miss Magda ingin ingatkan terlebih dahulu sebelum Miss Magda akan menyampaikan komunikasi daring bagian yang berikutnya. Yang Miss Magda mau ingatkan adalah di pekan ini PPA kita menyelenggarakan sebuah acara bernama Olimpiade Minat dan Bakat. Pastikan adik-adik mengikuti ya. Kalau tidak bisa mengikuti semuanya, ikutilah salah satu yang merupakan kecintaan kalian, keseriusan kalian, atau yang menurut kalian paling mudah untuk engkau bisa lakukan. Salah satunya mengirimkan video testimoni atau video kesan pesan mengenai mentoring komunikasi yang sudah sekian lama kita lakukan bersama-sama. Adik-adik boleh memilih temanya apa saja. Silahkan dicek di Google Form atau link Google Form yang dibagikan oleh Kak Lia. Di sana Miss Magda membantu mempersingkat tema-tema apa saja ya, atau materi-materi pembelajaran apa saja yang kita pernah pelajari sebelum-sebelumnya. Miss Magda berharap hal ini semakin mempermudah dalam adik-adik mencari atau mengingat kembali membuka buku catatan mengenai mentoring komunikasi. Jadi, Miss Magda tunggu ya video kalian dengan durasi 1 sampai dengan 2 menit saja. Mumpung masih ada waktu beberapa saat, yuk kirimkan segera. Sampaikan testimoni atau kesan kalian, tema-tema yang menurut kalian mudah untuk dilakukan, atau tema-tema yang kalian paling mengerti. Oke adik-adik, siap ya? Miss Magda tunggu video kiriman dari kalian. Siapa tahu loh kalian yang beruntung jadi pemenang, mendapatkan hadiah, dan pastinya membanggakan serta menyenangkan tentunya ya. Oke adik-adik, ini tadi yang Miss Magda harus ingatkan. Nah, berikut ini Miss Magda akan masuk dalam mentoring dengan judul komunikasi daring bagian yang ketiga. Adik-adik tentu masih ingat ya, di pekan-pekan sebelumnya Miss Magda mau bantu nih untuk mengingat kembali apa sih komunikasi daring. Komunikasi daring adalah komunikasi yang menggunakan kecanggihan teknologi internet ataupun alat yang mendukung proses penyampaian dari pengirim pesan kepada penerima pesan. Kalau adik-adik mengingat apa saja yang menjadi kelebihan komunikasi daring ini, tentu sangat memudahkan kita dalam menyampaikan pesan. Ya, selain ada kelebihan, tentu saja ada kekurangan dan ada bahayanya ya adik-adik ya. Namun hari ini atau kemarin-kemarin, Miss Magda menyampaikan apa yang menjadi kelebihan. Nah, seperti apa detailnya? Adik-adik bisa menyaksikan videonya kembali ya di mentoring ataupun podcast pekan kemarin.
Nah, kemarin juga Miss Magda menyampaikan ada bentuk-bentuk atau jenis-jenis komunikasi daring. Di antaranya adalah komunikasi sinkron ya, ataupun dalam hal ini adalah komunikasi daring secara sinkron atau real time di waktu yang sama, detik yang sama, atau saat yang sama. Namun demikian ada juga jenis komunikasi daring asinkron, di mana komunikasi tersebut sudah tersimpan terlebih dahulu di platform sosial media misalnya, dan setelahnya kita sebagai netizen atau sebagai penerima pesan, kita bisa menyaksikan selang berapa waktu kemudian. Seperti halnya video mentoring kita. Ini adalah salah satu contoh komunikasi asinkron. Oke. Nah, selanjutnya nih adik-adik, hari ini Miss Magda akan menjelaskan mengenai apa saja sih komponen-komponen pendukung dari komunikasi daring. Nah, tentu adik-adik taunya adalah handphone Miss Magda, betul. Laptop Miss Magda, benar. Internet Miss Magda, iya. Nah, namun kalau kita rapikan kembali apa saja menjadi komponen-komponen tersebut, adik-adik pasti akan semakin tahu dan semakin jelas. Yang pertama, komponen komunikasi daring adalah hardware, perangkat keras. Nah, apa itu Miss Magda? Kenapa kita harus tahu apa itu perangkat keras? Nah, adik-adik, hardware ini merupakan perangkat keras yang tentu saja dalam hal ini menjadi salah satu alat untuk bisa menyampaikan pesan kita sebagai komponen pendukung. Seperti halnya handphone, bentuknya keras, berbentuk kotak, ya, ada beberapa lapisan dan itu bisa kita pegang, bisa kita lihat, bisa kita raba. Ya, itu salah satu contoh sebagai hardware. Nah, sekali lagi bentuknya bisa dilihat, bisa diraba, dan bisa dipegang oleh manusia. Seperti halnya komputer, smartphone, mikrofon, speaker, kemudian ada headset, routers, dan alat-alat pendukung lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua adik-adik adalah software. Apa itu software? Software di sini adik-adik artinya merupakan perangkat lunak yang berfungsi untuk menjalankan suatu program. Kalau adik-adik tahu, di dalam smartphone kalian ada banyak aplikasi. Nah, itu salah satu contoh software. Ya, software menjadi jembatan istilahnya adik-adik ya, antara hardware dengan brainware. Wah, apalagi tuh brainware? Sabar, setelah ini Miss Magda mau ceritakan buat adik-adik ya. Nah, software ini bisa kita lihat dan kita bisa gunakan, tetapi tidak bisa kita raba adik-adik. Ya, namanya juga tadi ya, aplikasi kita bisa gunakan, bisa. Kita bisa lihat, bisa, tapi kita nggak bisa raba ya. Contohnya seperti aplikasi Zoom, kemudian Google Meet, ada juga aplikasi Instagram, Facebook, WhatsApp, dan lain sebagainya ya. Contoh-contoh software. Ada juga Microsoft ya adik-adik ya, yang sering dipakai untuk mengetik ya, salah satu software yang kita gunakan untuk mengetik. Excel misalnya ya, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adik-adik, selain hardware, software, ada pula istilahnya brainware. Ya, brainware. Apa itu? Brainware merupakan komponen terakhir pendukung komunikasi daring, ya, yang disebut tadi brainware. Brainware merupakan orang yang terlibat dalam proses komunikasi daring tersebut. Entah dia menjadi operator atau komunikan atau penyampai atau pemberi pesan adik-adik. Nah, tentu saja brainware ini adik-adik sangat mendukung ya, karena kita nggak bisa menggunakan aplikasi Zoom kalau tidak ada orang yang membuka meeting Zoom tersebut terlebih dahulu sebagai host misalnya ya. Nah, itu masuk dalam brainware. Sampai di sini adik-adik sedikit demi sedikit mulai paham ya, mulai mengerti apa saja komponen-komponen yang ada sebagai pendukung komunikasi daring. Nah adik-adik, apalagi ya selain komponen-komponen tadi? Nah, tentu saja pekan depan Miss Magda akan lanjutkan kembali apa-apa saja yang akan kita lengkapi untuk pembelajaran komunikasi daring berikutnya. Terima kasih adik-adik sudah menyaksikan.
Kita ketemu lagi pekan depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.